Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada revolusi pemimpin Islam sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari, akan dilaksanakan sidang proposal skripsi dengan judul Pengaruh Self-Efficacy dan Social Support terhadap Psychological Well-Being pada Distributor Multi-Level Marketing Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Indra, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 18 April tahun 96, dengan nomor induk mahasiswa 1747273201024 dari kelas PS17C Program Studi Psikologi. Baik, pembahasan pada kali ini ada 3 bab. Pertama ada pendahuluan, kedua ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Baik, kita akan masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. 1 ada latar belakang. Fenomena dalam penelitian kali ini adalah pandemi COVID-19. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya sekarang dunia, kemudian Indonesia, bahkan sudah sampai ke kota Karawang, itu telah dilanda pandemi. Nah, pandemi ini berasal dari negara China. Banyak sekali dampak-dampak negatif yang memang diberikan oleh COVID ini, mulai dari banyaknya pengangguran, kemudian meningkatnya angka kriminalitas, dan juga banyaknya kekerasan, dan juga dapat menyebabkan rasa cemas dan juga rasa takut terhadap masyarakat. Nah, subjek dalam penelitian kali ini adalah distributor MLM Tian Syariah. Nah, yang mana Tian Syariah ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang berasal dari negara China. Nah, subjek di sini adalah distributor, yang mana distributor ini adalah mediator atau penyambung dari produsen ke konsumen. Nah, tugas distributor itu ada user, kemudian selling, dan recruiting. Nah, dikarenakan adanya pandemi, maka pemerintah memberlakukan PSBB, kemudian WFH, social distancing, kemudian physical distancing, dan banyak sekali peraturan-peraturan dari pemerintah yang mana itu dapat menyebabkan cara kerja para distributor itu berubah. Nah, yang pada awalnya distributor melakukan kegiatannya secara offline, sekarang harus berubah ke online, dan itu menjadi permasalahan dalam penelitian kali ini. Kemudian lokasi penelitian ini di Kabupaten Karawang. Nah, dengan variabel penelitiannya, untuk variabel Y-nya adalah psychological well-being, kemudian X1-nya adalah self-efficacy, X2-nya adalah social support. Nah, sebelumnya peneliti juga sempat melakukan penelitian atau pra-penelitian dengan distributor Tian Syariah, yaitu Saudara Rudi Arjin dan Saudari Sarifah Paujiah. Nah, kemudian ada juga penelitian terdahulu Prayogi Muslihati dan juga Handarini tahun 2017 menjelaskan bahwasannya ada hubungan yang signifikan antara psychological well-being dengan self-efficacy dan juga social support. Nah, maka dari itu peneliti ingin mengambil judul Pengaruh Self-Efficacy dan Social Support terhadap Psychological Well-Being pada Distributor Multi-Level Marketing Tian Syariah di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk poin yang kedua adalah rumusan masalah. 1. Adakah pengaruh self-efficacy terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19? Kemudian, adakah pengaruh social support terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19? Dan juga adakah pengaruh self-efficacy dan juga social support terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19?
Lalu poin ketiga ada pembatasan masalah. Nah, luas lingkupnya ini hanya meliputi informasi seputar self-efficacy dan juga social support terhadap well-being pada distributor MLM Tian Syariah yang menjalankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19. Kemudian metodenya yang digunakan adalah penelitian kali ini adalah metode kuantitatif dan juga yang keempat ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh self-efficacy terhadap well-being pada distributor MLM Tian Syariah. Kemudian untuk mengetahui apakah ada pengaruh social support terhadap well-being pada distributor MLM Tian Syariah. Dan juga untuk mengetahui apakah ada pengaruh self-efficacy dan juga social support terhadap well-being pada distributor MLM Tian Syariah yang menjalankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19. Kemudian poin kelima ada manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis di sini adalah dapat memberikan sumbangan teori bagi pengembangan ilmu psikologi mengenai self-efficacy, kemudian social support dan juga well-being. Nah, kemudian dijadikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang memang nanti berkaitan dengan topik well-being. Nah, lalu yang kedua adalah manfaat praktis. Dapat bermanfaat bagi para pelaku MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang untuk meningkatkan well-being di masa pandemi COVID-19 dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Nah, yang keenam ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian kali ini mengacu pada pedoman APA atau American Psychology Association. Kemudian kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka. Yang pertama adalah untuk variabel Y-nya atau well-being. Nah, Riff dalam Widening Room tahun 2013 ini menjelaskan bahwasanya well-being ini merupakan suatu konsep kriteria kesehatan mental yang positif. Nah, apakah individu yang memiliki well-being yang baik adalah individu yang mampu merealisasikan potensi-potensi yang memang dimilikinya secara kontinu, kemudian mampu membentuk suatu hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki sifat kemandirian terhadap tekanan-tekanan dalam lingkungan sosial, dan juga mampu menerima diri apa adanya, memiliki tujuan hidup, serta mampu mengontrol lingkungan eksternal. Kemudian, menurut Tripp dan Keyes tahun 95 menjelaskan bahwasanya ada dimensi well-being. Nah, diantaranya ada penerimaan diri atau self-acceptance, kemudian hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with other, kemudian kemandirian, autonomi, penguasaan lingkungan, environmental mastery, kemudian tujuan hidup, purpose in life, dan pengembangan potensi diri atau personal growth. Nah, kemudian menurut Tripp dalam jurnalnya Sismiti, Junaidi dan juga Ramdhani tahun 2016 menjelaskan nih bahwasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi well-being. Di antaranya ada faktor demografis, kemudian social support, evaluasi terhadap pengalaman hidup dan juga locus of control. Nah, kemudian untuk variabel X-nya di sini ada dua, ada X1 dan X2. X1-nya adalah self-efficacy. Nah, menurut Bandura tahun 2001 menjelaskan bahwasanya self-efficacy ini adalah suatu keyakinan individu dalam kemampuannya untuk melakukan suatu kontrol terhadap keberfungsian individu itu sendiri. Nah, kemudian menurut Bandura tahun 97 membagi self-efficacy ke dalam 3 dimensi, diantaranya ada dimensi level, kemudian dimensi generality, dan juga dimensi strength. Lalu menurut Bandura tahun 97 menjelaskan ada faktor-faktor yang memang mempengaruhi self-efficacy. Di antaranya ada pengalaman menguasai sesuatu, kemudian modeling sosial dan persuasi sosial, serta kondisi fisik dan juga emosional. Lalu di sini ada untuk variabel X2-nya itu social support. Nah, menurut Weiss dalam Cutrona tahun 87 itu menjelaskan social support is obtained from relationship with other needed for individual to feel adequately supported and to avoid loneliness. Social support refers to comfort, caring, esteem, or help available to a person from other people or group.
Nah, social support ini diperoleh dari hubungan dengan orang lain, seseorang yang memang merasa cukup didukung, kemudian menghindar dari kesendirian, kemudian social support ini mengacu pada kenyamanan, kemudian peduli terhadap sesama, menghargai, serta memberikan bantuan dan juga menerima bantuan dari orang lain atau kelompok ataupun komunitas lainnya. Nah, menurut Weiss, dalam Cutrona membagi dimensi social support itu diantaranya ada guidance, kemudian reliable alliance, resource upward, opportunity for nurturance, dan attachment serta social integration. Kemudian menurut Shaw tahun 2007 menjelaskan terdapat beberapa aspek yang saling berhubungan untuk menggambarkan social support. Nah, diantaranya ada social awareness, kemudian enacted support, perceived support, dan provided support. Baik, di sini ada kerangka berpikir penelitian. Ada distributor yang menjalankan bisnis MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama pandemi COVID-19. Nah, kemudian ada dua variabel X, yaitu self-efficacy dan social support, nantinya akan mempengaruhi psychological well-being, apakah rendah psychological well-being pada distributor ataupun tinggi psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah. Kemudian di sini ada hipotesis penelitian, ada HA dan juga H0. HA ini adalah hipotesis alternatif dan H0 ini adalah hipotesis nihil. Nah, HA1-nya adalah self-efficacy berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. H01-nya, self-efficacy tidak berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. Kemudian untuk H2-nya, social support berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. H02-nya, social support tidak berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. H3-nya, self-efficacy dan social support berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi. Kemudian H03-nya, self-efficacy dan juga social support tidak berpengaruh positif terhadap psychological well-being pada distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang selama masa pandemi COVID-19. Kemudian kita masuk ke definisi operasional yang mana ada 3 variabel, yaitu pertama psychological well-being atau variabel Y-nya atau variabel bebasnya. Nah, well-being ini adalah suatu kondisi di mana individu mampu mengetahui kemampuan ataupun potensi yang ada dalam dirinya. Sikap inilah yang nanti kemudian akan menggerakkan individu untuk mencapai kepuasan dalam hidupnya. Nah, dalam well-being ini menurut Tripp ada beberapa dimensi atau indikator yang memang akan mendukung pencapaian kesejahteraan psikologi seseorang. Di antaranya ada penerimaan diri, dimensi hubungan positif dengan orang lain, kemudian otonomi, penguasaan lingkungan, dan juga tujuan hidup serta pertumbuhan pribadi. Lalu yang kedua, untuk variabel X1-nya adalah self-efficacy. Self-efficacy ini adalah suatu keyakinan individu mengenai kemampuan-kemampuannya dalam mengatasi berbagai macam situasi yang muncul di lingkungan sekitarnya. Nah, penilaian seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam menghadapi segala tugas-tugasnya. Kemudian menurut Bandura, tahun 97 menjelaskan bahwasannya ada dimensi self-efficacy, diantaranya ada level, kemudian generality, dan juga strength. Kemudian untuk variabel X2-nya ada social support. Nah, social support ini adalah suatu bantuan yang diterima oleh individu dari orang lain sehingga si penerima merasa diperhatikan, baik dalam bentuk materi ataupun non-materi. Nah, kemudian menurut Weiss tahun 87 menjelaskan bahwa ada beberapa komponen social support, diantaranya 1 ada guidance, 2 reliable alliance, 3 reassurance upward, 4 opportunity for nurturance, 5 attachment, dan 6 adalah social integration. Baik, terakhir kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif, kemudian populasi dan sampelnya. Populasinya itu adalah distributor MLM Tian Syariah di Kabupaten Karawang yang berjumlah 500 orang distributor dengan sampel sebanyak 205 orang distributor yang diambil dari tabel Isaac dan Mikael dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian, identifikasi variabel penelitian untuk Y-nya adalah psychological well-being, X1-nya self-efficacy, dan X2-nya adalah social support. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner dengan bentuk skala Likert.
Kemudian teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Uji validitas menggunakan CVR atau content validity ratio, di mana nanti butir item esensial ataupun tidak ditentukan oleh SME atau subject validity expert. Kemudian nanti diuji menggunakan software SPSS 24 dengan teknik produk momen. Kemudian uji reliabilitasnya menggunakan teknik koefisien alpha Cronbach yang dihitung menggunakan bantuan software SPSS versi 24, dan teknik analis datanya menggunakan uji normalitas, kemudian uji linearitas dan uji hipotesis. Kemudian terakhir saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang terhormat Ibu Cempaka Putri Dimala MPSI Psikolog, Ibu Puspa Rahayu MPSI Psikolog, Bapak Arif Rahman Hakim MPSI Psikolog. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.